sampai ke redaksi KR dan Kedaulatan rakyat dan sampai ke perpustakaan daerah DI. Yang menarik apa? Kami menemukan bandel KR edisi tahun 1980. Tapi yang jahat, tim tidak menemukan edisi koran bulan Juni, Juli, Agustus khusus itu. Dikatakan ini gimana? Diambil Pak kemarin sama Bareskrim. Itu pernyataan staf perpustakaan daerah. Ya, ada YouTube-nya, ada beredar. Makasih sebelum pembacaan gitu ya. Jadi kita ada beberapa tim kuasa hukum. Tambahan dulu dari Bang Petrus gitu. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Kusnudin selaku koordinator non litigasi tadi tentang persoalan dugaan ijazah palsu ini bukan persoalan Roy Suryo dan kawan-kawan. Bahkan juga bukan kita-kita yang ada di sini. Persoalan dugaan ijazah palsu ini adalah persoalan Polri, persoalan Jokowi sendiri, dan persoalan Universitas Gadjah Mada. Kenapa? Karena sejak ijazah palsu ini disebut-sebut sebagai palsu, seharusnya 3 institusi ini, yaitu Polri, Jokowi, dan Gadjah Mada, harus cepat merespons dengan memberikan klarifikasi. Terutama Polri, karena ini menyangkut nama Jokowi yang ketika itu masih presiden, kepentingan umum harus didahulukan, yaitu apa? Polri harus membuka penyelidikan, betulkah ijazah ini palsu, sebagaimana yang diduga oleh masyarakat. Tetapi Polri membiarkan berlarut-larut, bahkan ada yang sudah dipenjara pun mengenai ijazah palsu ini tidak pernah, dugaan ijazah palsu ini tidak pernah disita. Jadi yang membuat masalah ini menjadi semakin panas dan berlarut-larut adalah 3 institusi ini. Mas Roy dan kawan-kawan, karena mereka melihat masyarakat ini sudah terbelah antara pro dan kontra, yang pro ijazah benar dan yang pro ijazah palsu ini semakin lebar, mereka dengan keahliannya itu memberikan pendapat. Ya, mereka melakukan penelitian, mereka melakukan penyelidikan karena keahliannya, mereka berada pada posisi dugaan ijazah itu palsu. Mestinya merespons laporan TPUA, Polri meminta 3 orang atau 4 orang ini untuk didengar keterangannya, karena mereka punya kapasitas untuk menilai. Tetapi itu pun sampai hari ini tidak dilakukan. Karena itu dalam kaitan dengan laporan pengaduan Jokowi soal pencemaran nama baik, kalau kemarin kuasa hukumnya berencana untuk meminta dinaikkan ke penyidikan, kami akan meminta supaya penyelidikan segera dihentikan. Karena apa yang dilakukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan ini, di dalam hukum pidana itu ada alasan tentang pembenaran, ya, bahwa mereka melakukan penelitian dan punya penilaian terhadap dugaan ijazah palsu ini karena melindungi kepentingan umum, yaitu kepentingan lembaga kepresidenan, kepentingan tentang pemilu, demokrasi, dan lain-lain, bahkan kepentingan untuk menjaga marwah UGM sendiri. Jadi ada alasan hukum untuk Polri menghentikan penyelidikan atas pengaduan pidana Jokowi. Saya kira itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Ya, makasih teman-teman semua. Ini ada beberapa yang memilih gitu ya. Ada tambahan dari Assalamualaikum yang lain atau ada pertanyaan dulu? Kita buka pertanyaan sambil kemudian direspon. Ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Media ada pertanyaan? Atau cukup asli? Ya, mungkin satu hal ya yang mau saya tambahkan, kan ada narasi yang disampaikan oleh kuasa hukum Saudara Joko Widodo seolah-olah Saudara Joko Widodo itu adalah korban kriminalisasi. Kami tegaskan, kalau ya ada orang yang ingin mengklaim, mengaku sebagai korban kriminalisasi gara-gara ijazah palsu Saudara Joko Widodo, yang paling berhak adalah Bambang Trimulyono dan Gus Nur. Karena keduanya terbukti sudah pernah dipenjara. Ya, divonis, ada yang 4 tahun sudah keluar dan 6 tahun awalnya jadi 4 tahun. Gus Dur sudah PP keluar, sementara Bambang Tri sampai hari ini masih di penjara. Saudara Jokowi kapan pernah di penjara? Pernah Saudara Jokowi di penjara? 6 tahun? 4 tahun? 2 tahun? 1 tahun? Sehari saja karena ijazah palsu. Nggak ada kan? Bahkan dalam kasus ini justru laporan Saudara Joko Widodo di Polda itu sudah langsung naik ke LP Pro Justisia. Sementara laporan TPUA hanya diarsip di Dumas. Berarti apa? Berarti tingkat gradasi, intensitas keseriusan penyidik itu lebih serius menindaklanjuti laporan Saudara
Joko Widodo ketimbang laporan dari TPU. Diskriminasi. Jadi jangan ditukar-tukar lah. Gak usah mengaku sebagai korban kriminalisasi. Masuk penjara juga nggak pernah. Gak usah juga ngaku-ngaku bahwa ini nanti kalau diperlihatkan akan terjadi chaos dan sebagainya. Sudahlah, buktikan saja. Kalau ada ijazahnya, tunjukkan asli, dan itu akan mengkompensasi masyarakat yang hari ini sedang terbelah gara-gara ijazahnya. Silakan. Ya. Ya, kalau soal kriminalisasi itu sebenarnya sederhana definisinya. Itu ditujukan kepada orang yang tidak memiliki kekuatan, tidak berdaya atas negara yang memperalat kekuasaan untuk hukum atas kepentingan pribadinya. Nah, saat itu yang berkuasa adalah Jokowi. Ya tidak mungkin presiden kriminalisasi gitu loh. Yang potensial melakukan kriminalisasi adalah orang yang memiliki kekuasaan itu. Karena ada update. Nah, ini update terkini nih. Begini ya, tambahan. Perkembangan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kehadirannya, dan saya selaku pribadi dan juga selaku teman-teman prinsipal bersama dengan Pak Rismon Asiolan Sianipar, Ibu Kurnia, kemudian Pak Rizal Fadilah dan kawan-kawan itu menyatakan luar biasa apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman kuasa hukum yang sampai dengan hari ini terus membersamai kami. Saya ingin menambahkan sedikit tentang tanggapan kemarin ya dari kuasa hukum Saudara Joko Widodo. Jadi kalau saya mengistilahkan yang saya tulis hari ini logika Sri Mulat. Logika Sri Mulat itu artinya kita tertawakan saja. Ya, karena Sri Mulat itu selalu kalau mau sein belok kanan tuh seinnya kiri. Ya, kalau bilang sesuatu yang bahaya itu bahaya. Gitu. Jadi malah jadi tertawaan. Mana ada orang kalau punya ijazah asli ditunjukkan itu terus jadi chaos. Nggak akan ada itu. Itu logika Sri Mulat. Logika yang terbalik-balik. Jadi kita tertawakan saja dan ini biarkan masyarakat yang menilai. Nah, yang terpenting saya tidak akan menambahkan pasal-pasal hukum, tetapi saya ingin tambahkan sesuatu yang sering diungkap ya. Menunjukkan ijazah itu melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi pasal 17 yang dikecualikan huruf H. Karena di situ ada tentang hasil akademik. Teman-teman, sekali lagi saya ulangi. Saya adalah termasuk tim penyusun dalam rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 yang lalu, ya. Dan pada saat undang-undang itu disahkan tanggal 30 April tahun 2008 dan kemudian berlaku 2 tahun sesudahnya, saya menjadi anggota Komisi 1 DPR yang ikut mensahkan itu bersama pemerintah. Jadi clear betul kita artinya. Jangan sepotong-sepotong baca pasal. Karena di pasal 18 ini belum pernah diungkap. Di pasal 18 ya di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ayat 2 itu berbunyi tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan huruf H antara lain apabila pada ayat 2 pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Clear banget. Jadi seseorang yang memperoleh jabatan publik dalam hal ini adalah Joko Widodo yang saat itu sempat menjadi wali kota 2 periode, gubernur DKI 2 tahun ya, 1 periode tidak selesai dan 2 kali masa presiden, itu adalah seorang pejabat publik. Jadi tidak bisa masuk pada pasal 17 yang dikecualikan pada ayat H. Jadi clear banget. Jadi tidak bisa lagi berdalih Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Satu lagi yang penting lagi, dan ini yang terjadi. Mohon maaf Pak Rismon hari ini tidak atau belum bisa membersamai karena Pak Rismon selain tadi mendapatkan statement yang sangat bagus sekali dari terima kasih Matur Banun Pak Insinyur Kasmujo. Pak Kasmujo sendiri dalam keterbatasannya, kemarin waktunya sangat singkat ya, videonya sudah banyak beredar, mengatakan selain dia itu atau beliau itu bukan dosen pembimbing skripsi dan bukan dosen pembimbing akademik, beliau itu usianya kalau untuk membimbing itu harus yang di atas 50 tahun. Dan beliau mengatakan waktu itu masih asdos, masih asisten dosen. Gelarnya juga masih Bachelor Science atau BSc. Jadi memang belum bisa membimbing. Jadi ini sekaligus mematahkan betul statement Jokowi pada saat dia tanggal 19 Desember tahun 2017 di Fakultas Kehutanan yang mengajak Pak Kasmujo ke depan. Pak Kasmujo jelas mengatakan itu salah. Itu salah. Ya gitu. Jadi clear banget. Kemudian yang kedua, temuan menarik lainnya adalah
Jokowi kemarin juga beberapa yang lalu ketika diwawancara wartawan di Solo juga mengatakan KKN-nya adalah pada tahun 1985 awal. Padahal sudah terjadi, maaf ini, mungkin pengkondisian di desa KKN-nya, yaitu di Segoro ya, Wonosegoro yang ada di Boyolali, bahwa waktu itu dikatakan tahun 83. Jadi orang tuh disetting ngomong 83. Semuanya di sana, termasuk Ibu Lurah di situ. Padahal itu hanya katanya. Jadi Ibu Lurah tuh katanya dulu ada petugas fotokopi ngantar orang pakai kacamata, naik Vespa, ambil gitar. Mana ada orang mau mengantarkan sejauh puluhan kilometer dari Boyolali ke Solo atau ke Jogja, kita nggak tahu, ngambil gitar dan hanya diingat kacamata. Padahal kan kita tahu siapa yang pakai kacamata itu banyak sekali. Dan pada rekaman itu banyak beredar. Selalu beliau menyebut yang KKN di sini adalah Satya Wacana dan UNS. Tidak pernah tersebut kata-kata UGM. Ya, jadi perhatikan kalau ada kayak gitu. Dan ini sudah terjadi hoax yang berlebihan di ternak-ternak Mulyono yang mengatakan respon malu, dipermalukan desa ternyata enggak. Jelas betul bahwa itu tidak membuktikan apa-apa. Temuan paling terbaru kemarin, hari ini pagi tadi, tim sampai ke redaksi KR dan kedaulatan rakyat dan sampai ke perpustakaan daerah DI. Yang menarik apa? Kami menemukan bandel KR edisi tahun 1980. Tapi yang jahat, tim tidak menemukan edisi koran bulan Juni, Juli, Agustus khusus itu. Dikatakan ini gimana? Diambil Pak kemarin sama Bareskrim. Itu pernyataan staf perpustakaan daerah. Ya, ada YouTube-nya, ada beredar. Jadi tahun 80, Januari, Februari, Maret, April, Mei ada. Tapi begitu Juni, Juli, Agustus 4 atau 3 bulan itu diambil. Kalau memang itu barang bukti kejahatan, boleh diambil. Itu kan bukan barang bukti kejahatan. Tapi tim tidak kekurangan akal. Ketika cek, saya tanya, cari koran edisi setahun sebelumnya. Ya, karena edisi sebelumnya tuh pada bulan Agustus, bulan puasanya. Cek, bulannya terbaca apa? Pasa. Tidak ada puasa ya. Tidak ada puasa. Yang ada pasa. Dan cari cek kedaulatan rakyat edisi sekarang. Semua terbaca pasa. Mesinnya kan sama ya. Jadi kalau misalnya nanti, karena ada yang berusaha diedarkan, itu puasa, maka kami akan mempertanyakan. Karena kalau itu hanya digital, kami tidak akan terima. Kami harus terima bukti analognya. Dan kemana bundel koran milik perpustakaan daerah DIY, yang itu hak rakyat, kok dibawa oleh petugas. Ya, ini jahat sekali. Ya, jahat sekali. Saya kira itu dulu, ya, karena akan ada rencana pertemuan besok sama lusa untuk seorang mystery guest yang sangat bagus oleh tim di daerah DIY, yang itu nanti akan saya Kejutan lagi lah nanti. Kejutan lagi. Saya sengaja ada standby di Jakarta karena kami selalu TikTok, kami selalu kontak dan kami selalu update. Terima kasih sekali lagi kehadirannya rekan-rekan sekalian dan semoga ini membantu penyemangat kita untuk tim advokasi, baik litigasi maupun non litigasi.